entah apa yang salah ya kalau dikatakan untuk BCA sekarang ini ya, boleh dibilang juga ternyata cukup terdampak dengan sentimen-sentimen negatif yang ada, di mana kita tahu ya outflow asing itu betul-betul cukup deras termasuk di BCA ini. Padahal setidaknya kalau di hari ini kan setidaknya ada dua ya katalis positif yang sebenarnya bisa mendongkrak harga saham BBCA, yaitu pembagian dividen final dan juga laporan keuangan untuk bulan Februari. Laporan individualnya terpantau mengalami peningkatan. Namun bisa Anda lihat di sini ternyata justru di hari ini koreksi 1,71%. Nah, lihat di sini ya untuk dividen finalnya sudah ada, di mana dividen finalnya 250 per lembar saham, sedangkan untuk cum date-nya di tanggal 20 Maret dan ex-date di 21 Maret, sedangkan untuk pembagian atau pembayaran ya, payment date-nya ada di 11 April 2025. Nah, kalau kita hitung ya untuk 250 ini di harga sekarang ini dengan dividen per share-nya 250 kita bagi dengan 8.600, memang terbilang tidak besar ya untuk BCA memang dividen finalnya, karena memang sekarang harganya ada di masih cukup tinggi. Sehingga dividen finalnya ini ya sobat investor 2,9%. Ini sudah dividen final karena kemarin BBCA juga sudah membagikan dividen interimnya. Jadi ya setidaknya kan untuk saham yang secara dikenal ya cukup defensif lah ya, cukup kuat lah menahan penurunan harga saham dengan ada katalis positif seperti pembagian dividen final ini. Namun pada hari ini justru masih mengalami penurunan, padahal ini sudah di tanggal 17, tinggal 3 hari lagi untuk cum date-nya. Jadi seharusnya kan ya setidaknya ada pergerakan harga untuk dia lebih naik lagi, tapi kenyataannya justru sebenarnya ya BBCA malah mengalami penurunan hari ini di 1,71%. Nah, sedangkan jika dilihat dari data yang dibagikan oleh Stockbit di sini, terpantau BBCA untuk di bulan Februari ini, 2 bulan sepanjang tahun 2025 ini, jika dibandingkan dengan tahun 2024, mengalami peningkatan 8% secara year on year-nya. Nah, melihat dari order book yang ada, ini juga cukup menarik ya, sobat investor. Terpantau di sini, justru dari data yang dibagikan oleh Stockbit di sini, yang menjadi top buyer-nya justru adalah SQ. Yang SQ ini adalah sekuritas dari BCA ya. SQ BCA Sekuritas, dia menjadi top buyer justru di BCA dengan total 89,5 miliar ini net ya. Jadi sepertinya memang masih jadi menarik lah untuk ke depan ini seperti apa BCA. Apakah ini juga bagian yang cukup bagus, sekalipun memang ya dibilang asing terus keluar, tetapi ternyata yang menjadi top buyer di hari ini adalah dari sekuritasnya sendiri, yaitu BCA ya. Saya melihat ini juga karena menarik ya. Ternyata memang BCA ini ya, investor-investor yang ada di BCA yang terkenal ya boleh dibilang sangat-sangat defensif ya. Boleh dibilang juga investor-investor yang konservatif, ya mereka justru memanfaatkan momentum ini ketika mendekati pembagian dividen final. Justru harga sahamnya mengalami penurunan yang cukup dalam ya, 1,71%, dan ini mungkin ya dijadikan sebagai momentum, karena memang kalau mau dilihat juga untuk BBCA ini kan dari data yang dibagikan oleh Stockbit di sini, dari 35 analis yang memberikan rating untuk BBCA ya 31-nya merekomendasikan untuk beli. Hanya 4 yang merekomendasikan jual, merekomendasikan tahan, dan tidak ada yang merekomendasikan untuk beli. Sedangkan target harga untuk BCA ini cukup menarik ya sobat investor, di mana rata-ratanya dia bisa mencapai di 11.500 dan untuk tertingginya dia bisa sampai di 13.100. Sedangkan untuk target terendahnya di 9.300. Nah, di harga sekarang ini 8.600, berarti kan sudah lebih di bawah dari target terendah dari BCA. Jadi memang sudah tergolong sudah cukup murah untuk BBCA di harga sekarang ini. Itulah mengapa ya para investor-investor yang ada di BCA, lebih lagi mereka yang memang di sekuritas BCA tadi ya, terpantau ya menjadi top buyer, memanfaatkan momentum pembagian dividen finalnya, juga memanfaatkan momentum saat harga saham dari BBCA ini ya tergolong sudah ada di harga yang cukup murah. Karena kalau melihat dari price to book value PBV band-nya
terpantau 3 tahun ini BCA bahkan sudah jauh di bawah dari -2. Ini untuk 3 tahun ya. 5 tahunnya kita lihat di sini ya, dia sudah mendekati -2. Ya, memang di Covid kemarin yang cukup jauh dia turun, tapi untuk 10 tahun kita lihat lagi. Ya, dia sudah mendekati -1 ya. Untuk sekarang ini secara PBVBN BBCA sudah mendekati -1. Nah, jadi bisa lah dibilang ini menjadi menjadi kesempatan lah untuk mereka yang melihat bahwa ketika terjadi penurunan harga saham di BBCA sekarang ini ya, itu bisa dijadikan momentum, sekalipun memang ya tidak bisa dipastikan sampai kapan bisa terjadi penurunan, ataukah ini memang mungkin akan menjadi bottomnya ya, tentu kita tidak tahu ya. Kita cukup membeli dengan menganalisa bahwa secara valuasinya sudah ada di bawah harga wajarnya, kemudian kita melihat prospeknya ke depan yang masih cukup bagus, setidaknya sampai di 2 bulan berjalan ini untuk BBCA dibandingkan dengan 2 bulan di tahun 2024 masih tumbuh 8% ya sobat investor. Jadi secara prospek kinerja juga bagus dan juga valuasi sudah ada di ya termasuk harga murah. Namun memang juga melihat di jumlah pemegang saham BBCA mengalami peningkatan juga, di mana setidaknya 4 bulan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya sobat investor, di mana terakhir di bulan September jumlah pemegang saham BBCA hanya di 328.434. Nah, masuk di bulan Februari data terakhir tanggal 28 sudah di 432.148. Artinya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 5 bulan terakhir ini ya. Meningkat hampir 100.000 ya, hampir 100.000 investor yang bertambah di BBCA ini. Ya, jadi kembali lagi sobat investor ya, tinggal Anda memantau lah apakah memang BBCA sekarang ini sudah ada di harga yang cukup menarik atau seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari valuasinya kan untuk sekarang ini memang ya termasuk BBCA masih di valuasi yang cukup premium ya, dimana secara PE ratio-nya saja dia masih di 19,33 dan secara price to book value-nya ada di 4,04. Jadi memang dilihat dari ini ya cukup premium memang BBCA ini. Namun kalau kita lihat dari profitabilitasnya, teman-teman bisa mengecek di sini ya. Dari profitability-nya terpantau di sini, return on asset dia TTM-nya ada di 3,78% dan return on equity-nya 20,88%. Dengan gross profit margin itu bisa mencapai 88% dan untuk net profit marginnya bisa mencapai 51,60%. Nah, mungkin ini sobat investor coba ya kita bandingkan dengan BRI dan BMRI. Kita akan langsung lihat di profitability. Kalau secara valuasi ya jelas BCA ya tergolong super, tergolong sudah premium ya untuk BCA sekarang ini kalau secara valuasi dibandingkan dengan BRI dan BMRI. Nah, coba kita lihat dari profitability-nya ya sobat investor. Nah, bisa Anda lihat di sini. Oke, untuk return on asset BCA lebih tinggi 3,78 dibanding dengan BRI hanya 3,02 dan BMRI hanya 2,30. Sedangkan kalau kita lihat di return on equity BCA juga masih lebih tinggi 20,88%, sedangkan untuk BRI 18,97% dan BMRI 19,66%. Nah, untuk gross profitnya dia mencapai 88%, sementara BRI hanya 70% dan BMRI hanya di 62%. Operating profit margin lebih lagi terpantau ya, bahkan hampir 2 kali lipat dari BRI, di mana BCA ada di 65%. BBRI hanya di 38% dan BMRI ada di 41%. Nah, kalau kita lihat dari net profit marginnya ya sama BBCA dibanding dengan BBRI saja ini hampir 2 kali lipat karena BCA di 51%, BBRI hanya di 28%, sedangkan BMRI ada di 30%. Jadi setidaknya valuasinya yang tergolong premium ya seimbang lah dengan kinerja dari BCA, ditambah juga secara brand BCA ya cukup dikenal. Bahkan melihat dari berbagai rasio keuangan untuk BCA, mau dilihat dari NPL-nya, mau dilihat dari jasanya dan berbagai rasio keuangan ya BCA masih unggul. Jadi valuasinya yang tergolong premium ternyata memang sesuai dengan kinerja dan juga
kesehatan keuangan dari BCA itu sendiri. Oke, sobat investor, mungkin ini dulu ya yang dapat dibagikan pada kesempatan ini berkaitan dengan BBCA. Silakan Anda melakukan analisa lebih mendalam. Ini bukanlah rekomendasi untuk Anda membeli, menjual atau menahan saham ini. Semua keputusan kembali kepada Anda, dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Tinggalkan komentar Anda, entahkah dalam bentuk saran, pertanyaan, ataupun mungkin kritikan ya, untuk sama-sama kita belajar. Apalagi jika ada info-info terbaru, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.